Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar uji kompetisi ya, mengisi uji kompetisi 1 halaman 13. Ibu akan jelaskan dan mengartikan ke bahasa Indonesia supaya anak-anak lebih paham. Tolong lebih fokus ya anak-anak, supaya nanti mengisinya tepat. Pertama, baca pupuh di handap pikeun soal nomor 1 sampai nomor 4. Bacalah pupuh di bawah ini untuk mengisi nomor 1 sampai 4. Sato ngahasilkeun madu, nyiruan ngaranna pasti. Hewan yang menghasilkan madu, lebah namanya pasti. Caricingna dina sayang. Dia tinggal di sarang, lamun nyeureud gana kulit, matak bareuh nyanyautan. Kalau menggigit kulit, akan bareuh itu bengkak ya. Nyanyautan tuh nyut-nyutan. Sok lila karasa nyeri. Sakitnya selalu lama terasa. Nomor 1 pertanyaan, sato anu ngahasilkeun madu nyaeta. Tadi dijelaskan hewan yang menghasilkan madu apa? Nomor 2, nyiruan teh caricingna dina. Nah, ini tempat tinggal nyiruan, tadi cicingnya di mana? Tinggalnya di mana? Nomor 3, nyiruan sok nyeureud gana. Nyiruan suka menggigit ke berdasarkan pupuh tadi. Nyiruan menggigit apa? Nomor 4, lamun nyiruan nyeureud kana kulit, matak titik-titik. Nah, kalau nyiruannya itu, lebahnya itu menggigit kulit, kulitnya akan bagaimana? Lihat sesuai dengan bacaan yang tadi. Sekarang nomor 5. Sasatoan jeung tutuwuhan oge sarua jeung jalema papada makhluk. Hewan dan tumbuh-tumbuhan juga sama seperti manusia, pada makhluk, sama-sama makhluk. Makhluknya siapa nih? Pilih ya. Nomor 6. Urang kasasatuan kudu kita terhadap hewan harus A. Ulas asih, saling mengasihi. B. Menyiksa. C. Hiri dengki, membenci. D. Hare-hare, cuek-cuek saja. Nomor 7. Tatangkalan butuh kana. Tumbuh-tumbuhan butuh ke A. Butuh apa nih? Butuh A. Angin. B. Air. C. Api. D. Udara. Nomor 8. Sajabat ti digemuk, tutuwuhan teh kudu selain dari dipupuk. Tumbuhan harus diapain? A. Diantep. B. Dicebor, disiram. Diantep itu dibiarin aja. A. B. Dicebor, disiram. C. Dituar, ditebang. D. Dicabut. Nomor 9. Pepelakan di kebun oge sok digemuk, sangkan tumbuh-tumbuhan di kebun suka dipupuk supaya apa nih? Nomor 10. Hawa sakuriling imah nu deukeut ka kebon karasa. Hawa itu udara. Udara di sekeliling imah, di sekeliling rumah yang dekat ke kebun, yang dekat ke banyak pohon. Terasa apa? Hareudang itu panas, gerah, seger. B. Seger. C. Barau. D. Eungap. Eungap itu pengap. Nomor 11. Suku kecap engang tina kecap subur. Kata subur itu menggunakan ada engangnya atau pembagian suku kata subur. Su spasi bur. A, B, atau C atau D. Wanci ngabogaan hartinya eta. Wanci itu waktu. A, B, C atau D. Nomor 13. Susun kalimat di atas. Sayur, mang itu paman, pasar, koko itu nama orang, icalan itu berjualan. Di. Nah, susun ya kalimatnya. Selanjutnya nomor 14. Suku kecap engang tina kecap tangkal. Nah, ini juga sama kayak tadi, tangkal. Nah, tang spasi kal, yang mana tuh nomor 14. Selanjutnya nomor 15. Pun Bapak nuju maca titik-titik. Bapak sedang membaca. Bapak biasanya membaca apa nih?
Sekarang ke bagian 2. Nomor 1, perhatikan ya. Sasatoan ku urang kudu nah ini diisi langsung nanti ya. Hewan-hewan oleh kita harus diapain? Nah, tulis di sini pakai bahasa Sunda. Selanjutnya nomor 2. Sasatoan jeung tutuwuhan sarua pepada makhluk hewan dan tumbuh-tumbuhan merupakan makhluknya siapa? Nomor 3, berarti nomor 2 itu yang menciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan ya. Nomor 3, hidup jeung papada makhluk poma urang ulah. Nah, hidup dengan sesama makhluk hidup kita tidak boleh titik-titik. Nomor 4, sajaba mika nyaah ka sasatoan urang ge kudu mika nyaah ka. Selain menyayangi hewan, kita juga harus menyayangi apa? Nomor 5, sajaba ti dicebor pepelakan di kebon oge sok di titik-titik. Selain disiram ya, hewan ditanam di kebon. Kalau tanam tanam tumbuh-tumbuhan, selain disiram tanaman di kebun juga harus di titik-titik supaya subur tuh diapain. Selanjutnya nomor 6, hawa sakuriling imah bakal titik-titik lamun aya kebon di hareupeun imahna. Hawa suasana ya, suhu di sekeliling rumah akan terasa bagaimana jika di depan rumah itu ada taman, ada bunga-bunga, ada tanaman. Nomor 7, tatangkalan gampang jadi lamun dipelakna dina lahan anu tumbuh-tumbuhan akan cepat tumbuh jika ditanam di lahan yang titik-titik. Berarti kondisi tanahnya yang seperti apa nih supaya tumbuhannya cepat tumbuh. Nomor 8, kalimat yang mengandung subjek, predikat, dan objek atau keterangan disebut. Nah, ini merupakan kalimat apa? Subjek, predikat, ada objek, ada keterangannya. Merupakan kalimat apa? Di halaman sebelumnya ada pembahasannya. Nomor 9, emak titik-titik di dapur. Ibu titik-titik di dapur. Biasanya ngapain nih ibu di dapur? Nomor 10, suku kecap engang tina kecap tatangkalan nu benernya eta. Nah, ini juga sama pemenggalan kata. Ta, tang, ka, lan. Pakai strip-strip. Ta, strip, tang, strip, ka, strip, lan. Sekarang bagian 3, nomor 1. Sasatoan naon wae nu ilaharna sok diingu. Hewan apa saja yang biasanya suka dipelihara di rumah? Nomor 2, kudu kumaha sikap urang ka sasatoan teh? Harus bagaimana sikap kita terhadap hewan? Tulis di sini nanti. Nomor 3, naon nu disebut kalimah tunggal? Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat tunggal nih? Ada jawabannya di nomor 8. Nomor 4, pek susun kalimat dihandap sina jadi kalimat tunggal. Nah, ini nyusun kalimat ya. A, lumpat ucing, lompat kucing. B, kongkorongok subuh unggal hayam, kukuruyuk subuh setiap ayam. C, pademelan bapa mulih pun ti, pekerjaan bapa pulang dari. Jieun tilu contoh nomor 5. Jieun tilu contoh kalimat tunggal. Buatlah 3 contoh kalimat tunggal. Ingat, kalimat tunggal itu mengandung subjek, predikat, jeung objek atau keterangan. Bikin di sini 3 ya, nomor 5. Kalimatnya bebas. Oke, anak-anak, sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.